Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsara MS Ikhwanal Kiram rahimakumullah. Dalam tayangan video kali ini, insya Allah akan kita sampaikan pembahasan beberapa poin penting dalam merayakan Idul Fitri sesuai dengan tuntunan syariat Islam bagian ketiga atau yang terakhir. Sesuai dengan urutan pembahasan sebelumnya, maka dapat kita sampaikan sebagai berikut. Nomor 9. Mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat Id karena ittiba, yakni meniru Rasulullah SAW. Di antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan syiar Idul Fitri. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari diterangkan bahwa Nabi SAW pada saat hari raya biasanya mengambil jalan yang berbeda dari jalan berangkat semula. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor 10. Saling mengucapkan selamat atau tahniah dan saling bersalaman sesama jenis, yakni laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan atau sesama mahram. Meskipun tentang tahniah ini tidak ada dalil secara khusus, namun secara umum ada dalil yang menganjurkannya. Terlebih, hal itu dilakukan pada hari raya yang penuh kebahagiaan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair yang menuturkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka bertemu pada hari raya, maka sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain, Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima ibadah kami dan Anda. Rasulullah SAW bersabda, termasuk amal yang paling utama ialah mendatangkan kegembiraan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nabi SAW juga bersabda, ucapan yang bagus adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Beliau juga bersabda, tidak ada dua orang Muslim yang bertemu lalu saling bersalaman, melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan, demi Allah, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita sama sekali. Beliau ketika membaiat kaum wanita hanya dengan ucapan saja. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Ucapan selamat seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW itu adalah contoh yang paling tepat, yaitu ucapan berupa doa agar amal ibadah khususnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dan tidak berlalu sia-sia. Sebab Nabi SAW juga telah mengingatkan, banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan balasan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dan banyak orang yang sholat malam yang tidak mendapatkan balasan apa-apa dari sholatnya, kecuali tidak tidur malam saja. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tabrani. Boleh juga dengan ucapan yang lain, semisal minal aidin wal faizin, yang artinya, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke jalan yang benar atau bertaubat, serta termasuk orang-orang yang beruntung. Atau ucapan selamat hari raya Idul Fitri, tapi bukan dengan ucapan selamat hari kemenangan, sebagaimana telah dibahas di atas. Nomor 11. Termasuk tradisi yang baik pada hari raya Idul Fitri ialah bersilaturahim. Khusus di Indonesia, hal ini biasa disebut halal bihalal. Meskipun tentang halal bihalal ini tidak terdapat dalil secara khusus, namun secara umum ada dalil yang menganjurkannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya,
maka hendaklah ia menyambung tali kekerabatan atau silaturahim. Hadis muttafaq alaih. Nomor 12. Menghidupkan malam hari raya dengan berbagai ibadah seperti sholat malam dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berqiyamul lail, yakni ibadah malam, pada 2 malam hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, seraya mengharap pahala dari Allah, niscaya hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati manusia menjadi mati. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Meskipun status hadis ini dhaif, namun Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dan para sahabatnya sangat mendukung untuk diamalkan. Sebab, sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi, hadis-hadis tentang fadhail, yakni keutamaan amal, dapat ditoleransi sekaligus diamalkan. Tentu dengan kadar kedhaifan yang tidak parah dan masih berada di bawah prinsip umum yang berlaku. Nomor 13. Di sebagian masyarakat terdapat tradisi ziarah kubur pada hari tertentu, termasuk pada hari Idul Fitri atau pada awal bulan Ramadan. Ziarah kubur semacam itu, yakni pada hari tertentu, bukanlah sunnah, yakni ajaran yang diperintahkan Islam, tetapi juga bukan bid'ah yang dilarang, selama tidak diyakini harus dilakukan pada hari tertentu. Ziarah kubur dianjurkan oleh Rasulullah SAW tanpa ditentukan dengan waktu tertentu, sehingga boleh dilakukan kapan saja. Para ahli fikih juga sepakat bahwa laki-laki disunahkan berziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarangmu berziarah kubur, maka berziarahlah kamu, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Meskipun demikian, ziarah kubur hendaklah dilakukan dengan menjaga adab-adab yang telah ditentukan oleh syariat, dan tidak dilakukan semalam suntuk pada malam hari raya dengan mengorbankan fadilah qiyamul lail, sebagaimana telah dijelaskan. Nomor 14. Pada saat Idul Fitri, sangat dianjurkan untuk bersedekah. Sebagaimana penjelasan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ia menuturkan, aku bersaksi bahwa Rasulullah SAW benar-benar menjalankan sholat Id sebelum khutbah. Kemudian beliau berkhutbah, lalu beliau menyadari bahwa beliau belum memperdengarkan khutbahnya kepada kaum wanita, yakni para wanita tidak dapat mendengar suara khutbah beliau karena tempat mereka jauh di belakang. Maka Nabi SAW mendatangi jamaah wanita, lalu mengingatkan dan menasihati mereka, serta memerintahkan agar mereka bersedekah. Sementara sahabat Bilal membeber pakaiannya untuk menerima sedekah. Maka ada wanita yang memberikan cincinnya, anting-antingnya, dan perhiasan yang lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nomor 15. Dispensasi hiburan pada hari raya. Hiburan semisal nyanyian dan musik, khusus pada hari raya, diperbolehkan atas prinsip rukhsah atau kemurahan. Memang, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagian bahkan tetap mengharamkannya. Karena itu, tidak melakukannya adalah lebih baik, lebih ikhtiyat, yakni hati-hati, dan lebih wara'. Pada prinsipnya, pengharaman musik dalam Islam adalah karena illah lain, yakni faktor eksternal, yaitu karena musik dan nyanyian itu biasa menjadi syiar, yakni ciri khas yang identik dengan kefasikan. Semisal penyanyinya wanita ditonton laki-laki atau sebaliknya, pamer aurat, percampuran laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain-lain. Khusus saat hari raya, diperbolehkan melihat atau mendengarkan nyanyian atau musik, namun tetap dengan syarat tidak boleh terdapat unsur-unsur maksiat atau kefasikan seperti di atas. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan 2 hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau menuturkan, Rasulullah SAW datang ke tempatku pada saat di sebelahku terdapat 2 gadis Ansor
yang sedang menyanyikan lagu perang Bu'ath. Lalu beliau berbaring di tempat tidur sambil memalingkan wajah beliau, yakni tidak ikut menyaksikan. Lalu datanglah ayahanda Abu Bakar, maka beliau melarangku dan berkata, "Kenapa ada seruling setan melantun di rumah Nabi SAW?" Maka Nabi SAW menemui Abu Bakar sambil berkata, "Biarkanlah keduanya bernyanyi." Di dalam riwayat Hisham ada tambahan, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya, dan ini adalah hari raya kita." Dalam hadis berikut, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga menuturkan bahwa pada hari raya terdapat orang-orang Sudan bermain tari-tarian perang dengan membawa perisai dan tombak kecil. Lalu, aku meminta kepada Nabi SAW, atau beliau pada saat itu yang lebih dulu bertanya, "Apa kamu ingin melihat permainan itu?" Aku menjawab, "Ya." Lalu beliau menempatkanku di belakang beliau, sedang pipiku dekat pada pipi beliau. Beliau berkata, "Teruskan permainan kalian, wahai Bani Arfidah." Ketika aku sudah puas, maka beliau berkata, "Sudah cukup?" Aku jawab, "Ya." Lalu beliau berkata, "Kalau begitu, mari pulang." Demikian, semoga ibadah puasa kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh khusyuk, penuh manfaat, dan penuh berkah. Tak lupa, Embun Sara MS mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.